telah dikisahkan sebelumnya. Kebersamaan dengan sang ratu Julianaku perlahan-lahan menjadi kebiasaan, namun belum mampu mengempas keraguan. Kami berdua menikmati malam yang mesra di bawah bintang bertebaran dan cahaya bulan sabit yang sedikit menampakkan sinarnya. Aku mencoba memberanikan diri untuk mengungkap rasa yang tak pernah terucap di masa lalu. Julie, maukah kau menerima cinta dan mengobati lukaku? Belum sempat dia mengucap. Tiba-tiba ada kilau sinar cahaya mobil menerangi kami dan sontak membubarkan panggung sandiwara yang telah terajut dengan mesranya seperti kisah dewa-dewi. Leo, semerah senja di ujung barat sudut bumi. Kurnia mata ini memerah, menahan keluh sesak sang rasa yang tak lagi mau bergelora. Siluet bayangan sepasang kekasih yang terbangun dari sinar lampu mobil berwarna putih itu seolah-olah memberikan pesan bahwa cinta yang terpendam begitu lama bukanlah suatu investasi, akan tetapi merupakan suatu duri yang akan merusak memori harapan untuk bangun sekali lagi. Dia yang begitu anggun dengan mahkota ratu ternyata adalah milik sahabatku. Goresan yang tak pernah terucap di masa lalu ternyata hanyalah suatu mimpi indah penghibur luka yang menganga. Mungkin hanya senja dan ambar yang mengerti betapa perih dan pedihnya luka ini. Seperi senja yang pergi mengorbankan diri kepada sang penguasa pekat malam, dan sepedih ambar yang harus rela mengorbankan cinta untuk suatu legenda keluarga. Mimpi itu indah, namun kosong. Cinta itu megah, namun hampa. Seindah dan semegah puncak Himalaya, cintaku berdiri tegak dalam suatu kesunyian yang membeku dengan keabadian. Mungkin dia tidak memahami betapa aku berharap dengan lembut sentuhan jari kelingkingnya akan mampu mengobati cedera hati sang lebah Casanova ini. Dan untuk ketiga kalinya, aku telah gagal menghirup saripati cinta yang sejati. Di antara garis hitam dan putih yang membingkai jalur pejalan kaki, kulangkahkan rangka yang seolah tak mau lagi menegakkan raga. Sang Hyang Kamajaya, kenapa kau begitu tega memelukku dengan wahyu yang palsu? Ataukah memang semua ini goresan sajak takdir
yang mengharuskanku menjalani kegagalan cinta yang aku yakini kesejatiannya. Apakah cinta sejati memang ada? Ataukah dia hanya manifestasi sajak rayu sang pujangga agar kita tetap merasa berharga sebagai makhluk yang fana? Dalam godaan bisik para makhluk malam, imajinasiku semakin berjalan liar dalam integrasi rasa benci dan harapan. Kehampaan malam itu benar-benar menjadi kisah paling sempurna dari opera romans yang kumainkan tanpa alur cerita dari sutradara. Ya, set ending. Mungkin ini adalah hipotesis perjalanan rasa yang paling aku benci kebenarannya. Sehebat apapun diriku untuk tetap memperjuangkan agar H0 mau menerima H1, tetap tak kuasa dengan hasil data nyata yang menunjukkan bahwa H0 menolak H1. Sungguh suatu hipotesis jahat yang harus aku terima kebenarannya. The Scientist Love Story. Keselarasan molekul-molekul rasa yang terekat kuat dalam suatu ikatan peptida antara aku dan sang Ratu Juliana secara perlahan mulai terpendar. Metode Gyeldal benar-benar telah mampu mengurai rasa cinta yang pernah ada dari masa sebelum datangnya senja. Kejadian di malam itu merupakan puncak titrasi yang membuat aku sadar bahwa Juliana hanyalah cinta di masa putih biru yang bersatu dalam bisu. Arahan telunjuk keras sang sutradara kala menata blocking para pemain drama sudah tak kurasakan lagi keindahannya. Di panggung berukuran 4x6 meter itu, aku berpura-pura mencintainya. Di panggung tanpa sorot kamera itu, aku berperan menjadi raja dan dia ratunya. Di panggung harapan dan impian itu aku tersadar bahwa setelah tirai tertutup, aku akan kembali membeku dalam ketiadaan. Cinta sejati hanya ada dalam arahan sang sutradara. Cinta abadi hanya menjadi milik mereka yang bergelar ayah dan bunda. Cinta tuli hanyalah milikku yang telah menyapu teduhnya senja dan meniadakan pesona permata ambar. Seperti Nakula dan Sadewa, aku dan kesendirian bagai saudara kembar yang saling merengkuh dalam diam. Dengan senandung lirih, aku hanya bisa menyairkan kata puja dan puji untuk Tuhan yang selalu mendekapku dengan erat.
di antara nada-nada pujian yang teralun untuk memuja kebesarannya. Aku mulai tertarik dengan keindahan sastra dan kebijaksanaan kata sang sutradara yang tertuang dalam setiap skrip cerita. Jika cinta dalam wujud hawa tak mampu kumiliki, maka biarkan cinta dalam wujud saja dan kata yang akan mampu memberikan cahaya kesejatiannya. Membenamkan hari-hariku dalam suatu laboratorium sastra menjadi tempat yang paling indah dalam suatu metamorfosis psikologis sebagai lebah penyendiri. Karya-karya kuno beraliran romantisme dari sang maestro Victor Mary Hugo telah melambungkan anganku untuk tetap menjaga keyakinan bahwa cinta sejati itu memang ada. Petuah-petuah bijak yang terabadikan pada suatu karya novel Les Miserables telah membantuku untuk menafikan bisikan-bisikan sesat para makhluk petang. Seperti kata Victor Mary Hugo, kebaikan adalah harta langka dalam sejarah, dan orang baik adalah orang agung. Maka untuk sekali lagi, aku tetap berdiri tegak untuk menjadi orang baik, meskipun dalam kesunyian. Deklarasi yang terucap lantang layaknya seorang Mahapatih Gajah Mada tatkala mengucap sumpah palapa membawa suatu konsekuensi yang sangat kelam bagi sang lebah penyendiri. Aku harus berdamai dengan perasaan. Aku harus memisahkan diri dengan saudara kembar yang bernama kesendirian. Aku harus tetap memuja sang ratu, meskipun dalam pelukan sang pangeran. Petuah-petuah bijak Victor Mary Hugo telah banyak mengajarkanku tentang suatu kisah romantis realistis, di mana dalam cinta bukan hanya ada kebutaan, akan tetapi juga ada mata kebijaksanaan yang selalu dapat menuntunnya pada jalan kebahagiaan. Dan kebijaksanaan ini telah menuntunku untuk menuju suatu panggung berukuran 4x6 meter, di mana sang Ratu Juliana telah menungguku dengan jari kelingking lentik. Keindahan metafora dan gemulainya filosofis makna pada setiap kata telah membentuk keteduhan seperti warna jingga senja yang selalu menutup setiap hari baik dan burukku. Aku yang pernah tersesat dalam suatu bisikan kekecewaan dan harapan, kini telah menemukan jalan pulang bersama dengan kebijaksanaan cinta yang telah menyelamatkanku dari kebutaan. Terima kasih senja. Novel Les Miserables, pemberianmu di waktu itu, telah menunjukkan aku jalan keluar. Maafkan aku, wahai Ratu Juliana. Sentuhan jari kelingking itu sudah tak lagi berasa. Sambil memandang matanya dengan dalam, kuungkapkan kata itu meskipun mungkin dia tidak tahu. Riuh tepuk tangan penonton menjadi nada pengiring penutup tirai panggung sandiwara yang penuh dengan bayang-bayang fata morgana.
ini suatu berkah atau kutukan. Tirai panggung yang tertutup itu tak mampu mengakhiri kisah cerita sang ratu. Dengan air mata yang menyelinap dari balik kacamata cembung berbingkai merah itu, dia mengucap, "I love you." Dari kumpulan sajak sunyi seorang kekasih yang mengharap cinta untuk sekali lagi. Jakarta Selatan, 1 Agustus 2020.